Sebelum Mumu sempat menjelaskan tentang ketidakseimbangan energi dalam tubuh sang putri kepada Raja Jin, sebuah ketukan keras terdengar di pintu kamar. Ketukan itu begitu kuat sehingga menggema di seluruh ruangan, seperti suara petir yang memecah keheningan. "Siapa itu?" bentak Raja Jin dengan suara beratnya. Pintu terbuka, dan masuklah seorang pria muda dengan sorot mata tajam. Tubuhnya tegap, mengenakan pakaian kerajaan yang mewah dengan lambang kerajaan lain di dada kirinya. Pria itu melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Wajahnya menyiratkan kesombongan yang tertahan. Raja Jin, yang awalnya hanya memusatkan perhatian pada putrinya, kini menoleh kepada tamu yang baru saja datang. "Rama," ucap Raja Jin dingin, "apa yang membawamu ke sini?" Pria yang dipanggil Rama itu tidak langsung menjawab pertanyaan Raja Jin. Sebaliknya dia menatap lurus ke arah Mumu yang masih berada di samping ranjang putri Raja Jin yang bernama Jihan itu. Tatapannya berubah menjadi marah ketika dia melihat tangan Mumu masih memegang tangan Jihan. Tanpa menunggu penjelasan, Rama melangkah maju dengan cepat dan menepis tangan Mumu dari Jihan. "Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu menyentuh tunanganku!" teriak Rama dengan suara lantang. Mumu terkejut dengan reaksi itu, tetapi ia berusaha tetap tenang. Sementara itu, Raja Jin mengerutkan kening, tidak senang melihat cara Rama berbicara di hadapannya. Namun, sebelum Raja Jin sempat menegur, Rama kembali mengalihkan perhatiannya kepada Mumu. "Aku tahu kamu manusia, tapi kamu tidak berhak menyentuhnya," Rama berkata dengan suara yang lebih rendah, tetapi dengan nada yang lebih mengancam. Mumu menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan ketegangan. "Saya seorang tabib, dan bagaimana caranya saya bisa memeriksa dan mengobati pasien jika saya tidak boleh menyentuhnya sama sekali?" Namun, penjelasan Mumu tak meredakan amarah Rama. "Kamu tabib manusia. Apa yang kamu ketahui tentang penyakit makhluk seperti kami?" ejeknya. "Jangan berpikir bahwa hanya karena Raja Jin mengizinkanmu berada di sini, kamu bisa bertindak sewenang-wenang." Raja Jin berdiri dari tempat duduknya. Matanya menatap tajam ke arah Rama. "Cukup, Rama. Tabib Mumu ada di sini atas undanganku. Jika kamu menghargai perjanjian antar kerajaan kita, kamu seharusnya tahu bagaimana berperilaku di istanaku." Rama tampak sedikit terkejut mendengar teguran itu, tetapi amarahnya belum sepenuhnya mereda. "Maafkan aku, Yang Mulia," katanya dengan suara rendah tapi tidak menyembunyikan kesombongan sedikit pun. Malah dia tetap memandang Mumu dengan penuh kebencian. "Namun, aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa tunanganku disentuh oleh manusia," ujarnya lagi. Raja Jin menatap Pangeran Rama dengan sorot mata berapi-api. Mumu yang masih duduk di sisi pembaringan Putri Jihan tetap tenang menyaksikan ketegangan yang semakin memuncak di antara mereka. "Cukup, Rama," suara Raja Jin bergemuruh seperti halilintar, memenuhi seluruh ruangan. Amarahnya tak terbendung lagi. Tak ada orang yang berani membantah ucapannya di kerajaannya sendiri. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kerajaan ini kerajaan saya, dan Putri Jihan adalah putri saya. Jadi, sayalah yang membuat keputusan. Kamu tak berhak ikut campur." Pangeran Rama, yang selama ini dikenal sebagai pewaris tahta kerajaan tetangga, tidak gentar sedikit pun oleh ledakan amarah Raja Jin. Sebaliknya, dia tersenyum sinis, menatap Raja Jin dengan pandangan penuh penghinaan. "Baginda juga jangan lupa," kata Rama dengan nada licik. "Adanya kerajaan Baginda sekarang adalah karena pertolongan kerajaan kami. Kerajaan kamilah yang telah menyelamatkan kerajaan Baginda Raja. Jadi ingat itu. Seharusnya Baginda Raja merasa terhormat dengan ketulusan saya yang ingin memperistri Putri Jihan walau hanya menjadi seorang selir." Kata-kata Pangeran Rama menggema di ruangan itu, dan Raja Jin mengepalkan tinjunya, mencoba menahan diri agar tidak langsung menyerang. Amarah yang membara di dalam hatinya makin sulit dikendalikan, tetapi dia tahu bahwa menyerang Pangeran Rama saat ini akan menimbulkan konsekuensi yang lebih besar. Perselisihan antara dua kerajaan bisa saja pecah menjadi perang besar. Namun, ucapan Rama itu sungguh tak bisa dibiarkan begitu saja. "Pertolongan," Raja Jin mengulang dengan penuh kemarahan. "Kamu benar bahwa kerajaanmu pernah membantu kami, tapi jangan lupakan bahwa bantuan itu telah dibalas dengan cara yang sangat pantas."
Aku tidak berhutang apapun padamu, Rama. Jangan berani-beraninya berbicara seolah-olah aku ini tunduk padamu atau kerajaanmu. Pangeran Rama melipat tangan di dada. Senyum sinisnya tak kunjung pudar. Baginda Raja mungkin lupa bahwa tanpa bantuan kami waktu itu, kerajaan ini sudah hancur oleh serangan dari barat. Baginda Raja mungkin merasa sudah membalas jasa, tapi saya rasa belum cukup. Apalagi, dengan saya yang bersedia memperistri Putri Jihan, itu akan memastikan hubungan kita semakin kuat. Sebuah kehormatan bagi Baginda. Raja Jin tertawa dingin. Namun itu bukan tawa bahagia. Suaranya syarat dengan sarkasme dan penghinaan. Kehormatan. Katamu, kamu berpikir memperistri putriku adalah kehormatan bagiku. Putri Jihan bukanlah sekadar alat politik, Rama. Dia adalah anakku. Dan aku yang akan menentukan masa depannya. Bukan kamu. Bukan kerajaanmu. Dan bukan perjanjian apapun yang kamu bayangkan. Wajah Pangeran Rama memerah. Meskipun dia tetap berusaha menjaga sikapnya yang sombong. Putri Jihan adalah putri yang istimewa. Dan aku mencintainya. Namun, Baginda Raja sepertinya tidak melihat keuntungan yang besar dari pernikahan ini. Selain memperkuat aliansi, aku bisa memberi Putri Jihan perlindungan yang tak seorang pun di kerajaan ini bisa tawarkan. Raja Jin menatap tajam ke arah Rama, seakan-akan bisa menembus jiwa pangeran muda itu. Perlindungan? Dari siapa? Dari musuh-musuh yang sudah lama tidak menampakkan diri? Atau dari dirimu sendiri yang hanya ingin menggunakan putriku sebagai pion dalam permainan kekuasaanmu? Rama mengatupkan rahangnya, perlahan kehilangan kesabaran. Jangan bersikap seolah-olah Baginda tahu apa yang terbaik bagi Putri Jihan. Saya adalah tunangannya, dan saya akan menjadi suaminya. Apapun yang Baginda katakan, ini bukan hanya tentang kerajaan. Ini tentang cinta dan takdir kami. Takdir, cinta. Raja Jin hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu. Jangan berpura-pura, Rama. Kita semua tahu bahwa ini hanya tentang kekuasaan dan ambisi. Kamu tak pernah mencintai putriku. Kamu hanya mencintai keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari pernikahan ini. Pangeran Rama melangkah maju, mendekat ke arah Raja Jin. Tatapan matanya semakin menantang. Baginda Raja boleh berpikir apapun tentang saya, tapi pada akhirnya, hubungan kita sudah terikat. Jika Baginda terus menentang saya, maka jangan salahkan saya jika hubungan antara kerajaan kita hancur. Jangan lupa, Baginda masih berhutang pada kerajaan kami. Wajah Raja Jin memerah karena amarah yang terus mendidih. Kamu tak tahu siapa yang kamu hadapi, Rama. Kamu mungkin seorang pangeran, tapi kamu lupa bahwa aku adalah Raja Jin. Hutang apapun yang kamu klaim sudah lama terbayar, dan aku tidak akan tunduk pada ancamanmu. Ruangan semakin panas oleh ketegangan yang meningkat. Suasana begitu berat hingga terasa sulit untuk bernapas. Mumu, yang masih duduk di sisi pembaringan, menyaksikan dengan hati-hati. Ia tahu bahwa situasi ini bisa meledak kapan saja, dan jika itu terjadi, bukan hanya kedua kerajaan yang akan terkena dampaknya, tetapi juga kehidupan Putri Jihan yang sedang terbaring sakit. Sementara itu, Pangeran Rama tampak lebih terpacu oleh kata-kata Raja Jin. Dia melangkah lebih dekat, hingga hampir bersentuhan dengan Raja Jin. Jika Baginda Raja bersikeras menentang saya, maka jangan salahkan saya jika kekacauan datang kembali ke kerajaan ini. Bantuan dari kerajaan kami bisa ditarik kapan saja, dan saya jamin kerajaan ini tidak akan bertahan lama tanpa kami. Apakah itu sepadan dengan tindakan Baginda yang berusaha melindungi tabib manusia ini? Raja Jin menatap Pangeran Rama dengan tajam. Amarah di wajahnya semakin jelas. Kamu pikir ancamanmu bisa membuatku takut? Kamu sangat salah, Rama. Kerajaanku telah melalui banyak badai, dan aku tidak membutuhkan bantuanmu untuk bertahan. Jika kau pikir kau bisa mendikte apa yang terjadi di sini, kau akan kecewa. Mumu akhirnya angkat bicara, mencoba meredakan ketegangan. Yang mulia, Pangeran Rama, saya mohon, demi Putri Jihan, kita sebaiknya berhenti berselisih. Dia sedang membutuhkan bantuan, dan perselisihan ini hanya akan memperburuk keadaan. Saya yakin ada solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Pangeran Rama melirik Mumu. Matanya menyala karena kebencian.
Dan kamu manusia. Beraninya kamu campur tangan dalam urusan kerajaan kami. Pangeran Rama berjalan cepat meninggalkan istana Raja Jin. Wajahnya memerah. Bukan hanya karena malu tapi juga penuh dengan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Kakinya menghentak keras pada setiap langkahnya di tanah gersang dunia Jin. Pengawal setianya, Genta, dengan cemas mengikuti di belakangnya. Mengetahui betapa berbahayanya keadaan ini. Sesampainya di luar gerbang istana yang besar dan megah, Pangeran Rama menghentikan langkahnya. Memandang langit malam dunia Jin yang selalu kelam. Dia mengepalkan tinjunya, seolah hendak meremukkan apapun yang bisa disentuhnya. Perasaan dipermalukan oleh calon mertuanya sendiri, Raja Jin, apalagi di depan para Jin yang lain, membuat harga dirinya runtuh. Semua itu terjadi gara-gara satu orang yaitu tabib manusia yang kini menjadi tamu kehormatan Raja Jin. Siapkan pasukan, perintahnya tiba-tiba, suaranya penuh dendam. Genta terkejut namun tetap mengangguk hormat. Untuk apa, Pangeran? Tanya Genta hati-hati, berusaha memastikan apa yang dimaksudkan oleh tuannya. Mata Pangeran Rama menyala penuh kebencian. Jangan biarkan tabib manusia itu lepas. Gara-gara dia, aku dipermalukan oleh Raja Jin. Gara-gara dia yang mempunyai secuil ilmu pengobatan membuat pertunangan aku dengan Putri Jihan terancam gagal. Genta tahu cerita di balik kemarahan Pangeran Rama. Tabib manusia itu awalnya dibawa ke dunia Jin atas permintaan Raja Jin sendiri untuk mengobati Putri Jihan. Memang tabib tersebut adalah orang yang terkenal karena bisa menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit di dunia manusia. Oleh karena itu Raja Jin sangat menghormatinya dan bahkan berani mengusir tuannya hanya karena tuannya tidak menyukai tabib tersebut. Bahkan sang raja mengusir Pangeran Rama dari istananya serta mengancam akan menolak melanjutkan perjodohan antara Pangeran Rama dan Putri Jihan. Genta tetap berdiri di tempatnya, sedikit ragu. Apakah Tuan yakin kita akan menangkap tabib manusia itu? Apakah dia memang bersalah? Pangeran Rama melotot ke arah Genta, amarahnya makin menjadi. Bersalah atau tidak, itu tidak penting. Karena dia, aku sekarang kehilangan kehormatanku di depan calon mertuaku. Raja Jin mempercayaiku sebelum tabib itu datang. Ini adalah penghinaan besar terhadap keluargaku. Dan aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Pangeran Rama mengepalkan tangannya lebih keras, sampai buku-buku jarinya memutih. Tangkap dia, hidup atau mati asteris. Aku tak peduli. Tapi pastikan dia merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Genta tak berani membantah lagi. Dia menunduk hormat dan segera bergegas memerintahkan para prajurit untuk bersiap. Hati kecilnya merasakan ada sesuatu yang salah dalam keputusan ini. Namun loyalitasnya kepada Pangeran Rama membuatnya tak bisa berbuat banyak selain mematuhi. Di balik amarahnya, Pangeran Rama mulai merencanakan balas dendam dengan detail. Dia tahu, tabib itu bukan manusia biasa. Tabib itu punya pengetahuan mendalam tentang dunia manusia dan jin, dan mungkin saja memiliki pelindung yang kuat di baliknya. Namun, Pangeran Rama tidak peduli. Baginya, kehormatan adalah segalanya. Dan sekarang, kehormatan itu tercoreng. Dendam di hatinya lebih kuat daripada logika. Hari itu juga Genta mengumpulkan pasukannya dan diam-diam menunggu di jalan yang akan dilalui oleh Mumu nanti jika dia sudah selesai dalam mengobati Putri Jihan. Asteris 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 asteris. Mumu tentu saja tak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Pangeran Rama. Saat ini ia sedang duduk di sisi pembaringan Putri Jihan. Mumu mengamati tubuh Putri Jihan dengan tenang, menyadari bahwa penyakitnya bukan sekadar fisik. Ada ketidakseimbangan energi yang sangat dalam di dalam tubuh Putri Raja Jin itu. Seperti pusaran energi gelap yang menghambat aliran ki, energi kehidupan yang seharusnya mengalir bebas di dalam tubuh. Setelah sekali lagi memastikan kondisi Putri Jihan dengan cermat, Mumu mulai mengeluarkan jarum-jarum akupunturnya, peralatan yang sudah sangat akrab di tangannya selama bertahun-tahun. Tapi ia belum mulai menancapkan jarum akupunturnya, sebaliknya Mumu kembali mengamati titik utama di sepanjang tubuh. Memilih titik akupuntur yang berfungsi mengembalikan aliran energi ke seluruh tubuh. Bagaimanapun juga titik akupunturnya agak berbeda letaknya dibandingkan titik akupuntur yang terdapat pada manusia.
Selain itu juga Mumu merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mumu tahu, penyakit yang dialami Putri Jihan ini lebih dari sekadar ketidakseimbangan energi. Ada kekuatan gaib yang mempengaruhi tubuh dan jiwanya. Setelah yakin, Mumu memandang ke arah Raja Jin dan Permaisuri. Saya akan mulai sekarang, Baginda, kata Mumu dengan suara tenang. Silahkan, Tabib Mumu, jawab sang Raja dan Permaisuri. Raja Jin dan Permaisuri harap-harap cemas. Dengan hati-hati, Mumu memasukkan jarum pertama ke titik di pergelangan tangan Putri Jihan. Ia mengontrol tangan dan tenaganya, fokus pada setiap gerakan jarum yang ia tanamkan. Saat jarum-jarum mulai tertancap satu persatu, Mumu bisa merasakan aliran energi dalam tubuh Putri Jihan mulai bergeser. Namun, ia tahu ini tidak cukup. Penyakit ini tidak akan hilang hanya dengan teknik akupuntur biasa. Mumu memadukan teknik akupunturnya dengan kekuatan spiritual yang selama ini menjadi rahasianya. Sebagai seseorang yang memiliki kemampuan spiritual tinggi, Mumu mampu merasakan energi tak kasat mata yang mengganggu keseimbangan tubuh pasiennya. Ia mulai memusatkan pikirannya, memanggil kekuatan spiritualnya yang selama ini ia latih melalui meditasi mendalam. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena energi besar yang sedang ia coba kendalikan. Kekuatan spiritual itu ia salurkan ke dalam tubuh Putri Jihan melalui setiap jarum akupunturnya. Dengan setiap jarum yang ditanamkan, Mumu menyelaraskan aliran ki yang terganggu, dan membuka jalur energi yang tersumbat. Mumu bisa merasakan adanya kehadiran energi gelap yang selama ini menyelimuti Putri Jihan, seperti tirai kabut yang menyelimuti jiwanya. Setelah jarum terakhir tertanam, Mumu menutup matanya, memusatkan seluruh fokusnya pada medan energi yang mengelilingi mereka. Di dalam pikirannya, ia bisa merasakan pertarungan antara kekuatan spiritualnya dengan kekuatan gelap yang terus mencoba menahan perubahan di tubuh Putri Jihan. Mumu terus mengalirkan kekuatan spiritualnya ke tubuh Putri Jihan, membersihkan setiap jalur energi yang tersumbat oleh kekuatan gaib. Waktu terasa melambat. Dan di dalam ruangan itu hanya terdengar napas lembut Mumu dan dengungan halus dari jarum-jarum yang bergetar ringan, seolah merespon aliran energi yang kian stabil. Perlahan-lahan, Mumu mulai merasakan sesuatu berubah. Kekuatan gelap yang menghalangi aliran kekuatan spiritualnya mulai memudar, seperti bayangan yang terpaksa pergi ketika cahaya datang. Keringat mengalir di dahi Mumu, tetapi dia tetap tenang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Mumu membuka matanya. Ia melihat Putri Jihan yang tampak lebih tenang. Napasnya lebih teratur. Aura yang melingkupi gadis itu berubah. Seolah kabut yang selama ini menyelimutinya mulai menghilang. Mumu menarik napas panjang dan melepaskan satu persatu jarum yang telah tertanam dengan penuh kehati-hatian. Setiap jarum yang diangkat menandakan lapisan energi yang telah ia bersihkan dari tubuh Putri Jihan.